Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mencoba membahas materi tentang manajemen operasional tentang penentuan lokasi pabrik. Penentuan lokasi pabrik atau sebuah usaha itu sangat penting untuk keberlangsungan usaha kita ke depannya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, di sini ada pengertian ataupun definisi mengenai lokasi perusahaan ataupun pabrik. Nah, di sini perusahaan atau pabrik ataupun industri adalah setiap tempat di mana faktor-faktor manusia, mesin dan peralatan, material, energi, modal, informasi dan sumber daya alam dan lain-lain dikelola secara bersama dalam suatu sistem produksi. Nah, guna untuk menghasilkan suatu produk yang secara efektif, efisien dan aman. Nah, biasanya kalau lokasi perusahaan adalah suatu tempat di mana perusahaan itu melakukan kegiatan fisiknya. Ya, kalau lokasi perusahaan itu kegiatan fisiknya. Kedudukan perusahaan dapat berbeda dengan lokasi perusahaan karena kedudukan perusahaan adalah kantor pusat dari kegiatan fisiknya, dari kegiatan fisik perusahaan tersebut. Contoh bentuk lokasi perusahaan adalah pabrik, tempat memproduksi barang. Selanjutnya adalah penentuan lokasi pabrik menurut beberapa teori atau beberapa ahli. Yang pertama itu menurut teori Kimball. Yang pertama, ia mengatakan bahwa harus dekat dengan bahan baku. Nah, alasan ataupun dasar pertimbangan yang diambil apabila kenapa harus dekat dengan bahan baku adalah apabila bahan baku yang kita pakai itu mengalami penyusutan berat dan volume, bahan baku mudah rusak dan berubah kualitas. Nah, resiko kekurangan bahan baku itu akan semakin tinggi di sini. Yang kedua yaitu lokasi pabrik itu dia harus dekat dengan pasar ataupun konsumen. Nah, alasannya kenapa yaitu yang mendasarinya adalah adanya kemudahan untuk mengetahui perubahan selera konsumen, ya, yang untuk mengurangi resiko kerusakan dalam pengangkutan. Apabila barang yang diproduksi tidak tahan lama, biaya angkut mahal, khususnya untuk produksi jasa. Dan yang ketiga yaitu terdapat penyediaan air yang lancar. Nah, di sini disesuaikan dengan produk yang kita hasilkan. Apakah membutuhkan air yang jernih, alami, jernih atau tidak alami, atau sembarangan air gitu. Nah, di sini saya akan berikan contoh minuman Yakult ya. Mereka kan didirikannya penempatan lokasinya di daerah Cicurug, Sukabumi. Nah, alasannya kenapa dia di situ, salah satu alasannya itu karena dia dekat dengan bahan mentahnya, bahan bakunya. Karena mungkin 80-90% bahan baku dari Yakult itu adalah air. Nah, sedangkan di daerah Cicurug itu dia dekat dengan gunung yang notabene banyak air yang berlimpah dan bersih di daerah situ. Makanya dia penempatannya di daerah Cicurug, Sukabumi. Terus yang ketiga, harus dekat dengan sumber tenaga kerja. Nah, di sini alternatif yang dipakai adalah apakah tenaga kerja yang kita butuhkan itu unskilled. Nah, dengan pertimbangan tingkat upah yang rendah, budaya hidup sederhana. Nah, sehingga jumlah gaji dianggap sebagai daya tarik. Ataukah kita memilih karyawan yang punya skill yang tinggi. Nah, tentunya di sini disesuaikan lagi dengan kebutuhan perusahaan. Selanjutnya yaitu iklim yang baik. Nah, di sini faktor ini sangat mempengaruhi kelancaran proses dan kualitas hasil operasi. Selanjutnya yang kedua menurut teori Splinger dan Clare. Di sini ada faktor primer dan faktor sekunder. Nah, kalau faktor primer di sini dia mengatakan harus dekat dengan bahan mentah, pasar, transport, buruh dan tenaga ataupun power. Nah, di sini dia harus dekat dengan transportasi karena berupa biasanya transportasi di sini dia berupa angkutan udara, laut, sungai, ya, kereta api dan angkutan jalan raya. Terus di sini kalau yang mengenai tentang tenaga ataupun power di sini biasanya dia berkaitan dengan listrik.
Nah, disesuaikan dengan produk yang dihasilkan, kapasitas tegangan yang kita butuhkan. Dan yang kedua yaitu faktor sekundernya, yaitu di sini fasilitas air, iklim, pajak. Nah, biasanya kalau di semakin pelosok tempat kita mendirikan sebuah usaha itu ataupun pabrik itu, maka pajaknya akan semakin kecil. Dan teori yang ketiga menurut Alfred Weber, dia mengatakan bahwa pemilihan lokasi industri didasarkan atas dasar prinsip minimisasi biaya. Nah, dasar pemilihan lokasi pabrik ini menurut Weber yang pertama itu market oriented, dia itu harus dekat dengan pasar. Yang kedua yaitu raw material oriented, yaitu industri ditempatkan dengan persimpangan antara pasar dan bahan mentahnya. Dan yang ketiga yaitu order oriented, yaitu industri didekatkan dengan pelabuhan, jalan raya, ongkos buruh. Selanjutnya yaitu jenis-jenis lokasi perusahaan. Itu ada 4. Yang pertama, lokasi perusahaan yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, di sini lokasi yang sudah ditetapkan dan tidak bisa seenaknya membangun perusahaan di luar lokasi yang telah ditentukan. Contohnya di sini yaitu seperti kawasan industri Cikarang, ya, Pulau Gadung dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu lokasi perusahaan yang mengikuti sejarah. Di sini lokasi perusahaan ini biasanya memiliki nilai sejarah tertentu yang dapat memberikan pengaruh pada kegiatan bisnis. Misalnya seperti membangun perusahaan udang di Cirebon yang merupakan kota penghasil udang, atau membangun usaha pendidikan di Yogyakarta yang telah terkenal sebagai kota pelajar. Yang ketiga yaitu lokasi perusahaan yang mengikuti faktor alam. Nah, di sini ataupun kondisi alam. Di sini lokasi perusahaan yang tidak bisa kita pilih-pilih karena sudah ditetapkan oleh alam. Contohnya di sini misalkan kayak tambang batu bara di Kalimantan, terus tambang emas di daerah Cikotok, atau tambang gas alam yang ada di Bontang, Kalimantan Timur. Yang keempat yaitu lokasi perusahaan yang mengikuti faktor-faktor ekonomi. Nah, di sini lokasi perusahaan jenis ini pemilihannya dipengaruhi oleh banyak faktor ekonomi seperti faktor ketersediaan tenaga kerja, faktor kedekatan dengan pasar, dan ketersediaan bahan baku yang sudah saya jelaskan di atas. Jadi, lokasi yang tepat akan mempunyai pengaruh yang positif bagi kelangsungan usaha kita. Nah, oleh karena itu, dalam menentukan lokasi perusahaan ataupun pabrik perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang berpengaruh. Selain itu juga perlu melihat aspek lokasi tersebut pada masa yang akan datang. Nah, lokasi yang kita pilih sebaiknya dapat mendukung untuk mendatangkan keuntungan terbesar bagi usaha kita. Selain itu, lokasi yang akan digunakan sangat berpotensi tinggi untuk kegiatan usaha kita nantinya. Sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan lokasi pabrik ataupun perusahaan, kita perlu meninjau aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama itu aspek teknis ekonomis. Nah, berdasarkan aspek teknis ekonomis ini ada beberapa hal yang perlu kita lihat dari lokasi usaha yang kita rencanakan, yaitu biaya transportasi, sarana jalan, ya, tenaga kerja, sewa tanah, serta sarana listrik dan irigasi. Yang pertama yaitu biaya transportasi. Nah, biaya ini menyangkut transportasi, baik itu dari lokasi usaha dengan tempat penyediaan bahan baku produksi maupun lokasi dengan tempat pemasaran kita. Dan yang kedua yaitu sarana jalan. Nah, di sini sarana jalan tidak kalah penting. Bila aspek ini tidak kita perhatikan, terkadang bisa menaikkan biaya pengangkutan sehingga akan terjadi penambahan biaya operasional. Nah, tidak jarang suatu lokasi harus dibuatkan jalannya terlebih dahulu, sarana jalannya terlebih dahulu karena sangat sulit untuk dijangkau. Dan yang ketiga yaitu harga tanah. Di sini kita perlu mencari lokasi dengan harga atau sewa tanah yang lebih ringan atau lebih murah. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk mengantisipasi adanya kemungkinan suatu saat nanti pengembangan usaha kita di masa yang akan datang. Terus yang keempat, sarana listrik dan irigasi. Nah, di sini listrik sangat kita perlukan
atau sangat kita butuhkan dalam menjalankan usaha. Nah, selain itu, untuk sarana penerangan, listrik diperlukan untuk menjalankan sarana elektronik lainnya. Selanjutnya yaitu kondisi-kondisi yang berperan dalam proses penentuan lokasi pabrik. Yang pertama, lokasi di kota besar. Nah, di sini diperlukan tenaga kerja terampil dalam jumlah yang sangat besar. Yang kedua, proses produksi sangat tergantung pada fasilitas yang umumnya hanya terdapat di kota-kota besar seperti listrik, gas, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga itu kontrak dengan supplier dekat dan cepat. Terus yang keempat, sarana transportasi dan komunikasi mudah untuk kita dapatkan. Yang kedua yaitu lokasi di pinggir kota. Di sini kita akan lebih mudah mendapatkan semi skill dan people labor karena dia berada di pinggir kota. Yang kedua itu menghindari pajak yang berat. Terus tenaga kerja dapat tinggal berdekatan dengan lokasi pabrik. Yang keempat, rencana ekspansi usaha kita ataupun pabrik kita itu akan mudah untuk kita buat ke depannya. Dan yang terakhir yaitu populasi tidak begitu besar sehingga masalah lingkungan tidak banyak begitu timbul. Yang ketiga yaitu lokasi di luar kota. Nah, lokasi di luar kota ini istilahnya dia di pelosok-pelosok lah atau di kampung-kampung. Nah, di sini ketika kita memilih lokasi di luar kota, yang pertama akan kita dapatkan adalah lahan yang sangat luas, sangat diperlukan untuk keadaan sekarang maupun rencana ekspansi kita di masa yang akan datang. Dan yang kedua yaitu pajak terendah bisa kita peroleh karena dia jauh dari kota. Terus tenaga kerja yang tidak terampil kita akan sangat mudah mendapatkannya dalam jumlah yang sangat besar. Terus upah buruh lebih rendah, mudah untuk kita dapatkan. Dan yang terakhir itu lokasi di luar kota ini sangat baik untuk produk untuk produk manufaktur yang sifatnya itu berbahaya. Selanjutnya yaitu lokasi bisnis manufaktur dan jasa. Di sini lokasi bisnis manufaktur penghasil barang. Nah, model-model yang bisa kita gunakan yaitu yang pertama dengan penghitungan biaya angkut dan jarak yang paling rendah. Nah, di sini contohnya saya kasih contoh usaha konveksi. Nah, lebih baik memilih lokasi di daerah Bandung ya, yang dekat dengan pasar baru karena untuk memasarkan produknya lebih mudah. Terus selain itu juga bahan baku yang kita dapat di daerah Bandung itu lebih banyak tersedia. Metode yang kedua yaitu metode perbandingan biaya operasi. Nah, di sini memilih beberapa alternatif lokasi, kemudian dibandingkan dan dipilih alternatif lokasi mana dengan biaya operasi yang paling rendah. Dan yang ketiga yaitu dengan pendekatan kualitatif. Contohnya di sini pabrik semen dan minyak ya. Mereka memilih lokasi yang dekat dengan bahan bakunya. Selanjutnya yaitu lokasi bisnis jasa. Bisnis jasa lebih diprioritaskan yang lokasinya strategis. Ya, contohnya bank yang penempatan lokasinya harus dekat dengan konsumen atau yang banyak orangnya karena tidak ada biaya angkut. Namun bisnis jasa yang mendatangi konsumen secara langsung, contohnya misalkan jasa usaha sedot WC. Nah, tidak perlu strategis tempatnya. Yang terpenting adalah sarana komunikasi kepada konsumen. Cukup dengan menempel nomor teleponnya. Cukup sekian materi mata kuliah manajemen operasional tentang penentuan lokasi pabrik. Lebih dan kurang saya minta maaf kalau cara saya menyampaikan kurang detail. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.